Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anthony dan di sini saya akan menjelaskan apa studi kasus mengenai Wipro dan MBH dalam menerapkan suatu sistem yang terintegrasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan di mana pada hari ini, in this day, penggunaan layanan mandiri sudah akrab dan beberapa perusahaan dan hampir bisa diterapkan pada seluruh aspek, misalnya layanan mandiri yang ditujukan untuk pengelolaan sumber daya manusia seperti perusahaan Wipro dan MBH. Nah, di Wipro dan MBH ini masing-masing dari mereka ingin menerapkan suatu layanan mandiri pada masing-masing proses bisnisnya. Untuk yang pertama mungkin kita akan membahas mengenai Wipro dulu. Nah, apakah dari siapa Wipro itu? Wipro dapat dibilang sebagai suatu perusahaan multinasional, multi internasional yang dimana mereka menjadikan berbagai banyak hal. Kemudian saat ini apa yang sedang terjadi dengan Wipro? Wipro pada saat di Wipro berinisiatif di mana mereka ingin meningkatkan layanan pada para pekerja yang meliputi level pegawai biasa hingga manajer. Nah, bagaimana cara Wipro tersebut? Bagaimana cara Wipro menerapkan atau meningkatkan layanan tersebut? Wipro menemukan suatu cara di mana mereka ingin mengimplementasikan suatu layanan mandiri yang agar dengan layanan mandiri tersebut, setelah mereka implementasikan, maka mereka dapat meningkatkan layanan bagi para pekerjanya. Dan untuk layanan ini dan untuk cara ini dikenal sebagai channel W dari Wipro. Nah, bagaimana sih Wipro membentuk suatu cara atau metode yang dikenal dengan channel W ini? Mereka tidak langsung membabi buta dan menerapkan suatu, tapi mereka melakukan riset dan analisis di mana Wipro melakukan riset untuk memahami serta apa yang diinginkan serta apa yang dibutuhkan oleh para pegawainya. Di sini Wipro nantinya analisis tersebut akan diolah kembali dan dapat menjadi suatu bahan pertimbangan atau bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dan apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Dan dengan hasil itu terciptalah yaitu cara channel W yang itu dapat meningkatkan produktivitas dari layanan kerja tersebut. Dan apa yang mereka analisis? Mereka mendapatkan suatu dua hal yang mempengaruhi arus informasi dalam lingkup pekerja, di mana yang ada yaitu infotainment dan intelektual. Nah, mungkin di awal sudah disebutkan bagaimana Wipro itu menerapkan channel W. Tapi apakah itu channel W? Channel W dikatakan secara singkat bahwa strategi channel W merupakan suatu strategi yang dapat membuat suatu suasana yang nyaman, di mana masing-masing pegawai dapat membangun dan mempromosikan suatu ikatan antar pegawai, di mana nantinya para pegawai atau para pekerja dari perusahaan Wipro tentunya akan memiliki relasi antar pegawai yang kuat dan dapat membantu bentuk kinerja yang saling tolong-menolong antar pegawai. Akan tapi apakah mudah untuk membentuk suatu channel ini? Tentunya tidak. Dan Wipro perlu melakukan beberapa tantangan, melalui beberapa tantangan yang dimana mereka perlu untuk yang pertama terdapat meningkatkan akses informasinya, mengaktifkan SDM strategis, lalu mengurangi biaya administrasi, menghilangkan langkah-langkah proses perjuangan dan implementasi, serta meningkatkan pelayanan kepada kawan dan manajer. Nah, semua itu juga akhirnya bisa tercipta dikarenakan adanya kolaborasi antara sumber daya manusia dan tim IT-nya oleh Wipro sendiri. Kemudian adanya penganggaran atau pendanaan yang memadai dalam proyek yang dilakukan.
Kemudian ada komitmen. Nah, di sini komitmen adalah suatu hal yang penting di mana CEO dan eksekutif tingkat atas bertanggung jawab bagaimana channel W ini dapat terlaksana dengan baik. Yang kemudian ada rencana strategis yang mengutamakan aplikasi, kemudian desain proses atau rekayasa ulang, serta bagaimana para pekerja tersebut melakukan komunikasi antara pasar dan karyawan. Selain itu, komunikasi pemasaran dan karyawan, standar perusahaan untuk solusi teknologi, terhadap kasus bisnis, akses kapan saja dan di mana saja, terdiri dari tampilan dan nuansa yang bagus, antar muka yang konsisten di seluruh media di mana aplikasi atau channel ini dapat digunakan di berbagai platform. Dan dengan tercapainya seluruh faktor tersebut, maka dapat dikatakan bahwa channel W yang diimplementasikan pada Wipro telah berhasil. Dan apakah pengukuran yang dilakukan oleh Wipro sesuai untuk mengevaluasi implementasi sistem self-service mereka? Maka iya. Hal ini dapat dikatakan benar, meskipun evaluasi tersebut merupakan evaluasi diri dari implementasi self-service internal Wipro, laporan mereka tampak menyeluruh dan objektif, terutama menuju kesimpulan ketika tabel mengidentifikasi berbagai aplikasi TI yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan mereka. Dan mungkin berikutnya saya akan membahas mengenai MBH dan apa yang terjadi dengan MBH. MBH menyadari bahwa penggunaan layanan mandiri sebagai fungsi sumber daya manusia dan telah merinci layanan mandiri sebagai entitas terpisah dan lapisan solusi ERP yang jadi besar. Artinya MBH menyadari kalau suatu layanan mandiri itu dapat meningkatkan suatu produktivitas pada kinerja layanan pada para pekerjanya, dimana dengan menerapkan layanan mandiri tersebut. Oleh karena itu, MBH perlu menerapkan suatu sistem baru yang dimana mereka dapat meningkatkan produktivitas dengan layanan mandiri. Hanya saja, mereka perlu melakukan pertimbangan yang matang-matang serta harus dilakukan demi tahap bertahap. Dan setelah mereka melakukan pertimbangan dan pencocokan dan analisis juga, mereka menemukan suatu kejanggalan di mana adanya ketidakcocokan pada prinsip yang akan dikembangkan, pada prinsip proyek dan prinsip dari organisasi itu sendiri, di mana MBH menyadari terdapat perbedaan pada sistem self-service dengan back office proses MBH. Sistem self-service berfokus pada alur kerja informasi, sedangkan back office lebih sebaliknya. Hal ini diperparah dengan risiko jangka panjang yang nantinya ketika self-service ini akan diimplementasikan, di mana akses real-time ke back office melalui arsitektur layanan mandiri berbasis web tunduk pada batasan waktu server back office saat ini. Kemudian adanya complex modification to the existing data can be pasti. Di mana di sini maksudnya kompleksitas dari modifikasi data itu sendiri akan dapat mencakup atau menggerus dana yang sangat besar. Lalu di mana terdapat mengurangnya kepuasan pengguna dikarenakan kerja back office-nya yang akan berkecimpung dengan self-service itu sendiri. Kemudian setiap perusahaan memiliki teknologi pemrosesan back office sendiri yang sangat sulit untuk diduplikasi di situs lain. Ini dapat menyebabkan satu solusi dari self-service benar-benar berbeda dari yang lain dari perusahaan yang sama. Kemudian yang terakhir, terdapat upgrade diperlukan ke back office untuk mengintegrasikan ke dalam aplikasi web. Nah, solusinya adalah MBH menemukan solusi dengan memisahkan self-service dari arsitektur mereka, sehingga self-service akan bekerja sendiri dan tidak langsung terhubung dengan back office-nya. Hal ini di mana terdapat adanya ketidakintegrasian atau ketidakterhubungan yang membuat pertukaran data atau pertukaran informasi dilakukan secara
secara terjadwal. Hal ini memiliki kekurangan di mana data tidak terjadi secara real time. Nah, jika kita berandai-andai, apa yang akan terjadi pada implementasi self-service dari MBH jika perusahaan memutuskan untuk mengadaptasi model SOA? Dan menurut Organization of Structured Information Standard of disingkat OSIS, SOA merupakan suatu cara untuk mengatur dan memanfaatkan mendistribusikan informasi service di bawah platform atau yang domain yang berbeda. Oleh karena itu, dengan menerapkan SOA atau Service Oriented Architecture, perusahaan dapat menggabungkan self-service HR dan back office perusahaan itu sendiri, yang akhirnya mereka tidak perlu terpisah dari solusi yang sebelumnya. Dan apakah implementasi layanan mandiri membuat lebih mudah atau lebih sulit dalam mengimplementasikan SOA? Jawabannya adalah, sebenarnya salah satu karakteristik dari SOA itu sendiri atau Service Oriented Architecture adalah layanan mandiri. Layanan mandiri. Jadi SOA dengan layanan mandiri itu tadi sudah terhubung, yang artinya dengan mengimplementasikan layanan mandiri, perusahaan dapat dengan mudah mengimplementasikan SOA tentunya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya di sini membuatkan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.